Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Devi di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita sudah masuk bab 2 ya. Nah, kemarin kita sudah berhasil menyelesaikan bab 1. Bagi anak-anak yang masih memiliki tunggakan tugas di bab 1, Ibu harap untuk segera menyelesaikan tugasnya agar kalian nanti tidak keteteran ketika tugasnya bertambah menjadi semakin banyak. Oke, untuk bab 2 kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Nah, kira-kira kalian sudah tahu belum sih apa sih unsur-unsur cerita fantasi? Tujuannya agar kalian dapat mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh masuk ke dalam apa sih dan apa saja unsur cerita fantasi, kira-kira kalian sendiri sudah tahu belum apa sih fantasi? Fantasi adalah hayalan. Nah, Ibu yakin kalian di rumah pasti pernah berhayal, entah itu hanya melamun atau berhayal menggambar atau membuat sesuatu dan akhirnya kamu wujudkan hayalanmu itu menjadi sebuah karya. Pastinya sudah pernah ya. Nah, kalian asing nggak sama tokoh ini? Ada yang ingat siapa dia? Yap, benar banget. Dia adalah Willy Wonka yang ada di film Coklat Wonka. Intinya sih, sebuah film yang bercerita tentang pabrik coklat yang sangat canggih, di mana alat-alat di dalamnya itu super canggih, bahkan pegawainya itu adalah kurcaci-kurcaci kerdil yang ia temukan jauh di dalam hutan. Ada banyak sekali hal-hal yang kita tidak bisa temui di dunia nyata. Misalnya seperti anak-anak yang berhasil mendapatkan golden ticket untuk mengikuti tur di dalam pabrik itu. Nah, di sana banyak sekali keanehan ketika anak itu tidak nurut, maka dia bisa jadi ada yang lentur lah, ada yang gepeng lah, ada yang jadi gendut banget, ada yang jadi biru lah, macam-macam. Jadi disitulah letak keanehannya. Ini pernah nonton nggak? Ada yang tahu dia siapa atau mereka siapa? Yang sudah pernah nonton berarti kalian adalah anak-anak yang yang cukup hobi menonton film menurut Ibu. Karena film ini termasuk film lama, tapi sering sekali diputar apalagi saat liburan. Cerita tentang 4 bersaudara yang mereka sedang bermain petak umpet. Lalu ada salah satu adik yang paling kecil, si Lucy yang cewek ini, dia masuk ke sebuah lemari dan ternyata di balik lemari itu dia masuk ke dalam, dia menemukan sebuah dunia baru, dunia yang berbeda dengan dunia miliknya, di mana semua tokohnya itu sangat aneh bagi Lucy. Karena ada yang berbadan manusia tapi berkaki kuda, ada yang berbadan manusia tapi berkepala seperti kambing. Jadi banyak keanehan di situ. Nah, ini adalah judulnya Narnia, di mana seekor singa lah yang menjadi pemimpin peradaban di daerah tersebut. Makanya di sini aneh, karena ada aneh ini, maka film ini termasuk dalam golongan cerita fantasi. Kalau ini pasti sudah tidak asing. Sosok tokoh yang tidak memiliki hidung, botak, dan berkekuatan super, bahkan sangat ditakuti oleh semua warga kecuali pengikutnya. Pengikutnya juga takut. Tapi orang tuh lihat dia tuh takut banget. Siapa dia? Yap, dia adalah Voldemort. Voldemort adalah tokoh antagonis dalam film Harry Potter. Yang sudah pernah nonton berarti masa kecil kalian, ya baguslah nonton Harry Potter. Di situ banyak sekali keajaiban, film anak-anak yang banyak sekali keajaiban, banyak hal-hal yang berhubungan dengan sihir. Nah, ini adalah 3 tokoh utamanya dalam film Harry Potter. Yang jelas Harry Potternya yang mana? Nah, ini adalah Harry Potter. Lalu sebelahnya yang cewek adalah Hermione Granger, lalu ada Ron Weasley. Mereka adalah 3 kawanan yang berhasil memecahkan masalah di setiap seasonnya sampai akhirnya mereka tumbuh dewasa
Sangat menarik filmnya, penuh dengan fantasi, penuh dengan imajinasi, di mana hal-hal yang kita tuh nggak bisa temui di dunia nyata, di dalam film ini tergambar dengan apik, bahkan kayak kita sampai habis nonton tuh bisa terbawa, ikut-ikutan sosok bisa sihir lah, sosok ngapalin mantranya lah, berarti kita terbawa oleh cerita dari film tersebut. Kalau ini setiap minggu jam 8 di salah satu stasiun televisi nasional. Sudah tahu semuanya adalah Doraemon. Pasti nggak ada yang belum pernah nonton Doraemon. Ibu yakin kalian semua sudah pernah nonton. Nah, salah satu contoh cerita fantasi adalah Doraemon ini, di mana dia seorang manusia Nobita dan kawan-kawannya, tapi memiliki satu robot yang sangat canggih yang dinamai Doraemon. Entah Doraemon itu dari mana, kita nggak tahu, tiba-tiba udah ada aja di situ dengan kantong ajaibnya, dengan ini gambarnya dengan mesin waktu dan beberapa hal yang ajaib yang itu tuh nggak bisa kita temukan di dunia nyata. Kalau ini Despicable Me. Ini ada tokoh uniknya. Yap, yang kecil-kecil kuning bermata dua dan bermata satu. Dia adalah Minion, di mana tokoh ini diciptakan oleh penulis hasil dari imajinasinya. Jadi tidak ada di dunia nyata dan menurut penulis itu sangat menarik. Akhirnya dia wujudkan dalam sebuah film. Dan memang menarik karena tokohnya sangat lucu dan dia punya bahasa sendiri si Minion ini. Alek-alek gak tahu apalah itu ya, dia ngomong beda dengan bahasa kita sebagai seorang manusia. Kalau ini Toy Story, pasti sudah pernah nonton, sering sekali diputar di televisi, di mana ada sekelompok mainan yang ternyata itu tuh hidup. Dan kita memang ketika ada manusia mereka pura-pura nggak hidup. Tapi dibalik itu semua ternyata mereka bisa hidup. Kira-kira nyata nggak sih kayak gitu? Enggak lah, itu hanyalah imajinasi penulis, di mana hayalan penulis bahwa dia menghidupkan tokoh-tokoh permainan anak-anak, dia bisa berkomunikasi, bagaimana cara mereka bisa membahagiakan majikannya. Majikan di sini adalah anak-anak yang milik mereka kayak gitu. Jadi fantasi. Kalau ini, ya ini adalah salah satu film hero yang belum lama, tapi ya sudah cukup lama, tapi nggak terlalu lama banget. Dia adalah Aquaman, di mana dia memang sosok manusia. Teman-teman juga manusia, hidupnya di bumi juga, tapi ternyata setelah dia dewasa dia mengetahui kalau dia adalah titisan dewa, apa sih? Bukan, keturunan dewa laut. Nah, disinilah letak fantasinya. Nah, dari beberapa contoh film yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kamu sudah punya gambaran belum sih cerita fantasi itu yang bagaimana? Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang berisi perkembangan peristiwa. Di mana fiksi itu apa sih? Fiksi itu imajinasi, tapi belum tentu semua itu imajinasi. Bisa jadi ada juga yang memang ada di dunia nyata dan ditambahi dengan hal-hal imajinasi. Sehingga ceritanya akan menjadi lebih menarik. Ciri umum cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, di mana kita bisa temukan dalam contoh yang Ibu sampaikan tadi, di Willy Wonka, pabriknya yang begitu besar dan juga banyak alat-alat super canggih, bahkan karyawannya bukan manusia tetapi kurcaci kerdil yang dia pakai bahasa sendiri yang kita nggak tahu bahasanya itu apa. Manusia biasa nggak bisa mengetahui apa bahasa mereka dan tidak bisa berbicara dengan mereka. Harry Potter dengan kekuatan sihirnya, Doraemon dengan kantung ajaibnya, terus Aquaman dengan kekuatannya, terus tadi ada Despicable Me dengan minion-minionnya. Jadi banyak hal-hal yang aneh, termasuk Narnia tadi ada juga tokoh yang aneh di situ. Ide cerita menarik ya, yang dinamakan cerita fantasi, idenya pasti menarik dan sangat memikat anak-anak, karena kan cerita fantasi itu lebih condong untuk anak-anak ya, jadinya idenya harus menarik tapi tetap ada di sekitar kita. Misalnya kayak Doraemon tetap ada di sekitar kita, cuma di situ ditambah sesuatu yang aneh, kayak ada kantongnya yang bisa mengeluarkan beberapa alat yang canggih gitu. Ide yang menarik lainnya contohnya adalah di Harry Potter, di mana dia menghidupkan sebuah dunia sihir sendiri, dan ya itu sangat menarik karena memang tidak ada di dunia nyata dan itu difilmkan dan kita seakan-akan bisa membayangkan gimana ya kalau itu beneran ada gitu. Itulah yang membuat sebuah cerita fantasi itu sangat menarik, adalah imajinasinya yang begitu apik. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, bisa lintas ruang waktu.
Maksudnya lintas ruang waktu adalah pernahkah kalian menonton Doraemon yang dia akhirnya bisa pindah ke masa depan atau ke masa lalu? Itulah yang disebut dengan lintas ruang waktu. Misalnya kayak tadi foto Doraemon yang menaiki mesin waktu. Nah, Doraemon menaiki mesin waktu itu pasti dia pindah ke masa lalu atau ke masa depan melalui mesin waktu itu. Itu yang disebut lintas waktu. Jadi ada masa sekarang yang kita tinggali, tapi dia juga bisa berpindah ke masa lampau. Gitu. Tokohnya unik. Nah, contoh tokoh unik yang gampang ada Doraemon tuh tokoh unik. Dimana dia robot, bisa makan, bisa seolah-olah dia manusia kayak kena air tuh nggak mati, padahal kan dia robot kayak gitu. Tapi dia bisa mengeluarkan berbagai alat dari kantongnya. Aneh gak sih? Unik gak? Unik banget. Si minion kecil kuning-kuning bisa hidup, terus karyawannya Willy Wonka yang begitu kerdil dan suka nyanyi itu, terus ada Harry Potter dengan berbagai macam tokoh di dunia sihirnya yang unik, ya sangat unik. Bersifat fiksi pasti dia tidak nyata. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Maksudnya, ketika kamu pernah nggak nonton Doraemon yang dia itu makan tahu penerjemah atau jeli penerjemah atau tahu ya? Jeli penerjemah. Dimana ketika dia makan jeli itu, dia akan bisa berkomunikasi dengan orang tersebut, orang asing tersebut. Misalnya dia pakai bahasa Katak lah atau bahasa apa, terus kita nggak bisa ngomong, makan jeli penerjemah. Akhirnya kita makan, dan bisa berkomunikasi. Nah, itu yang disebut dengan ragam percakapan. Di mana Doraemon agar bisa bercakap-cakap, dia salah satunya dia menggunakan si jeli penerjemah itu. Nah, jenis cerita fantasi ini ada banyak. Bingung? Enggak, jangan bingung. Pertama, kita kan belajar cerita fantasi nih di sini. Nah, cerita fantasi sendiri itu dibagi menjadi dua, berdasarkan kesesuaiannya. Yang kedua, berdasarkan latarnya. Berdasarkan kesesuaiannya, itu dibagi lagi nih, jadi fantasi total, fantasi irisan. Sedangkan berdasarkan latarnya, dibagi lagi menjadi sezaman dan juga lintas waktu. Oke, fantasi total adalah dari awal sampai akhir tidak ada di dunia nyata. Contohnya adalah SpongeBob. Gimana? SpongeBob itu kan adalah makhluk laut yang benar-benar dihidupkan, seakan-akan mereka punya peradaban, punya penduduk, punya aktivitas seperti manusia, bersepeda, berenang, bahkan di pantai. Padahal itu di laut kok ada pantai. Nah, penuh dengan imajinasi yang tidak bisa masuk ke akal gitu loh, super imajinasi. Atau kalian pernah nonton nggak Kiko? Kiko itu juga imajinasinya total, jadi fantasinya total dari awal sampai akhir, semuanya itu fantasi. Yang kedua adalah fantasi irisan. Fantasi irisan itu sebagian tokohnya adalah manusia. Contohnya Doraemon. Maksudnya gimana, Bu? Jadi kalau kita tadi bercerita tentang SpongeBob yang fantasi total, di mana semua tokohnya adalah ikan dan itu ada di dasar laut, tapi mereka beraktivitas seolah-olah manusia, ada nggak aslinya? Nggak ada. Jadi itu benar-benar total. Dari awal sampai akhir dia total fantasi. Tapi kalau kita nonton Doraemon, Nobita manusia nggak? Iya. Teman-temannya manusia nggak? Iya. Giant Suneo, ada siapa? Shizuka juga manusia. Ayah ibunya Nobita juga manusia. Mereka bersekolah nggak? Iya. Kita sekolah nggak? Iya. Sama kan? Jadi ada hal-hal yang kita tuh bisa temukan di dunia nyata. Kayak Nobita dan kawan-kawan, itu kita bisa temukan di dunia nyata. Kita main, kita makan, kita minum, kita bandel nakal, ya kan? Terus sering berantem juga, nggak salah. Sama seperti kita sebagai manusia yang hidup sebagai manusia ini di dunia ini. Tapi di situ muncul Doraemon. Doraemon ini si fantasinya. Makanya disebut irisan. Maksudnya irisan itu tidak seluruhnya adalah fantasi. Karena di situ ada Nobita yang juga dia manusia, yang dia melakukan aktivitas-aktivitas seperti kita sebagai manusia. Makanya film-film ataupun cerita yang seperti ini disebut dengan fantasi irisan. Selanjutnya, berdasarkan latarnya. Pertama, sezaman, yang kedua, lintas waktu. Latar sezaman itu tidak ada perpindahan zaman. Yang Ibu sampaikan tadi di awal bahwa Doraemon itu bisa naik mesin waktu untuk pindah ke zaman purba. Itu adalah latarnya lintas waktu. Misalnya terdapat perpindahan zaman saat ini, terus dia naik mesin waktu pindah ke zaman purba.
berarti itu lintas waktu. Tapi kan ada juga cerita Doraemon yang dia nggak pakai mesin waktu. Ya ceritanya cuma ngeluarin alat-alat ajaib aja dari kantongnya Doraemon. Nah, maka dia adalah cerita sezaman. Loh Bu, kalau SpongeBob itu fantasi total tapi sezaman. Ada sih memang yang lintas waktu, dia tiba-tiba pindah ke dunia purba, tapi jarang kayaknya. Lebih seringnya dia bercerita hal-hal yang satu kali terjadi di hari itu. Misalnya kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Jadi cerita fantasi itu dibagi menjadi dua berdasarkan kesesuaiannya dan berdasarkan latarnya. Kesesuaiannya lagi itu dibagi menjadi dua, ada fantasi total dan fantasi irisan. Lalu berdasarkan latarnya dibagi lagi menjadi sezaman dan juga lintas waktu. Nah, ini dia hal yang paling penting yang tadi Ibu bilang, unsur cerita fantasi. Sebenarnya unsur ini sudah kamu pelajari sejak dari SD dan akan terus kamu pelajari sampai nanti SMA. Harusnya sih sedikit sudah mengetahui. Kira-kira apa saja sih unsurnya? Ada tokoh, sebuah cerita pasti akan ada tokoh. Kita tidak mungkin membaca atau menonton film tanpa ada tokoh, nggak bisa dong, harus ada pelakunya. Ada temanya, ide yang mendasar itu tentang apa? Latar, di mana ada pagi, siang, sore, latar tempat, latar suasana sedih, bahagia, gembira, cemas. Ada alur jalan ceritanya, oh pertama begini, lalu setelah itu begini, terus puncaknya begini, dan diakhiri dengan seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan alur. Yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis melalui sebuah cerita, baik itu tertulis maupun dalam bentuk sebuah audiovisual seperti film. Nah, jadi kan semua film yang tadi Ibu sebutkan, SpongeBob yang kayaknya nggak penting terus banyak bercandaannya, pasti selalu ada pesan di setiap episodenya. Doraemon juga, meskipun dia punya alat canggih, tapi selalu ada pesan di setiap ceritanya. Tema adalah ide yang mendasari cerita. Jadi, misalnya, ide di sini adalah contohnya ketika Nobita tidak mengerjakan PR, lalu dia menggunakan alat Doraemon sehingga PR-nya benar semua. Kira-kira kalau Nobita disuruh ngerjakan di kelas langsung tuh di depan teman-temannya, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi ide ceritanya adalah tentang sebab akibat. Jika kamu tidak berusaha, maka ya kamu nggak akan bisa. Misalnya kayak gitu. Itu ide ceritanya. Tokoh yang terlibat dalam cerita menunjuk pada orangnya atau pelaku. Maksudnya ya tokoh itu orang yang ada di dalam cerita itu. Perwatakan tokoh itu lebih kepada dia itu orang baik atau jahat, antagonis atau protagonis, atau dia tritagonis. Antagonis itu lawan dari tokoh utama, sedangkan protagonis itu tokoh utamanya, dan tritagonis itu dia adalah tokoh yang tidak baik dan tidak jahat, jadi dia netral. Nah, karakter atau sifat yang melekat dalam diri tokoh. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan tokoh. Untuk penokohan ini belum kita pelajari di kelas 7, sebenarnya bisa sih kalau kita belajar langsung tatap muka, tapi karena kita dalam daring seperti ini, jadi untuk penokohan tidak Ibu sampaikan, cukup tokoh dan wataknya saja. Jadi tokoh dan perwatakan tokoh yang harus kalian ketahui dan kalian pahami. Ciri-ciri tokoh utama, paling sering muncul, paling banyak berhubungan dengan tokoh lain. Sekarang Ibu tanya, nggak ada kan yang belum pernah nonton Doraemon? Oke, kira-kira dalam film Doraemon siapa sih tokoh utamanya? Doraemon atau Nobita? Judulnya kan Doraemon, Bu. Ya pasti Doraemon. Belum tentu. Ciri tokoh utama paling sering muncul. Kira-kira Doraemon dan Nobita paling sering muncul Doraemon atau Nobita? Nobita. Kedua, paling banyak berhubungan dengan tokoh lain. Kira-kira yang punya teman banyak itu Nobita atau Doraemon? Nobita. Oh, berarti tokoh utamanya siapa? Nobita, bukan Doraemon. Loh, tapi kok judulnya Doraemon? Ya, Doraemon itu kan adalah hal fantasi yang membuat film itu menarik, sehingga diberi judul Doraemon. Coba judulnya Nobita. Kira-kira Nobita manusia biasa yang masih SD dan malas, ada yang nonton nggak? Enggak lah, nggak menarik. Pasti lebih menarik Doraemon, robot kucing yang bisa berhidup seperti manusia. Dipikirkan, ya kan? Selanjutnya latar.
Latar ada 3. Ada latar tempat, yakni di mana peristiwa itu terjadi. Latar waktu, kapan peristiwa itu terjadi. Latar suasana, bagaimana sih situasi yang dialami tokoh? Apakah dia sedih, cemas, bahagia, gembira, atau ada perasaan lain yang dialami tokoh? Selanjutnya adalah alur. Alur dibagi menjadi 3, ada maju, mundur, dan juga campuran. Maju itu menceritakan saat ini dan yang terjadi selanjutnya. Jadi kayak prosesnya tuh urut dari awal, terus nanti akhirnya apa, terus bagaimana, terus akhirnya gimana. Tapi kalau mundur, fokus menceritakan masa lalu. Jadi kayak kamu nyeritain waktu kamu kecil dulu pernah misalnya tinggal di Jerman dulu waktu kecil. Nah, kamu bercerita masa kecil kamu kepada temanmu. Nah, itu alurnya mundur. Jadi kamu menceritakan masa lalumu kepada temanmu. Kalau campuran, menceritakan masa kini, lalu kembali ke masa lalu, dan kembali lagi ke masa kini. Ini ceritanya bolak-balik. Jadi, pertama tuh ngomongin masa kini. Nanti tiba-tiba dia ngomongin masa lalu. Terus, habis ngomongin masa lalu, dia pergi lagi ke masa kini. Terus, habis itu ngomongin masa lalu lagi. Terus, akan terus seperti itu sampai akhir cerita. Terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis melalui sebuah cerita yang Ibu sudah sampaikan tadi. Setiap cerita, setiap tayangan, setiap kartun ataupun film itu selalu ada amanat kepada pembaca maupun penonton. Jadi tapi amanatnya biasanya tersirat ya, jadi tidak tertulis. Jadi kita pasti paham dengan cara tokoh menyampaikannya atau apa. Jadi kayak kita bisa tahu sendiri, oh ini kita nggak boleh seperti ini, gitu. Nah, sampai di sini dulu pertemuan 1 bab 2. Apa aja yang sudah kita pelajari? Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang berisi perkembangan peristiwa. Ciri-ciri cerita fantasi yang jelas ada keajaiban atau keanehan, tokohnya unik. Ini yang paling menjadi tonjolan atau yang paling menonjol dari sebuah ciri cerita fantasi. Harus memiliki keajaiban, yang kedua tokohnya pasti unik, entah dia itu titisan dewa lah, atau dia keturunan dewa laut lah, atau dia punya kekuatan kayak super Spiderman lah. Terus jenis cerita fantasi ada 2, berdasarkan kesesuaiannya ada total dan irisan, berdasarkan latarnya ada sezaman dan juga lintas waktu. Sekarang Ibu tanya, sebelum diakhiri, kalau kalian pernah nonton film superhero seperti Wonder Woman atau Superman atau Spiderman yang sekarang sudah dibikin film baru lagi, kira-kira kalau film-film hero Marvel gitu, dia masuknya cerita total atau irisan? Ayo, maksudnya total atau irisan? Irisan. Loh Bu, kok nggak total? Irisan, karena yang punya kekuatan itu hanya 1 orang atau 2 orang saja. Yang lain tetaplah seperti manusia biasa yang nggak punya kekuatan dan mereka beraktivitas selayaknya manusia biasa, ya sekolah, makan, berkomunikasi, belanja, seperti manusia. Jadi kalau total itu benar-benar biasanya tokohnya hewan. Semuanya tuh hewan. Jadi kayak hewan dihidupkan seolah-olah dia adalah tokoh. Kayak Tayo. Tayo itu kan beast yo, beast yang bisa ngomong. Logikanya itu apa sih? Apa namanya? Total atau irisan kira-kira? Total lah, kecuali dia ketika episode yang ada manusianya itu bisa jadi irisan. Tapi kalau beast ngomong sama beast, bisa nggak di dunia nyata? Enggak, berarti dia adalah total. Ingat ya, jadi kalau film hero itu lebih ke irisan atau film pahlawan-pahlawan zaman now. Lanjut, unsur cerita fantasi ada 5, tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. Oke, sampai di sini dulu pertemuan bersama Bu Devi untuk bahasa Indonesia. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sudah Ibu sampaikan tugas di Teams, sudah Ibu unggahkan, nanti silakan diperhatikan, lalu dikerjakan sesuai perintahnya, dikumpulkan sebelum tenggat waktunya, semaksimal mungkin, sebisa mungkin nilaimu tuh bisa 100 gitu loh. Wong tugas itu kan boleh buka buku, boleh bertanya, tapi ya jangan nyontek semua. Nah, itu kalau bisa nilainya tuh yang bagus, jangan masuk 5, 4 tuh gimana. Gitu ya, jadi tugasnya dimaksimalkan agar kamu tuh nilainya bagus dan tidak remedi, bahkan nanti nggak tinggal kelas. Sampai di sini dulu bahasa Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga kalian semakin paham dan dapat tambahan wawasan baru.
Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.